Dia tutup hidupnya dengan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal, dan yarju, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya subhanallah, seorang hamba di akhir hayat, kalau dia tahu dia bakalan mati, amalan apa yang dia lakukan? Hah? Amalan apa yang dia lakukan? Kalau dia tahu dikit lagi dia bakalan mati, misalnya dia dihukum mati, ya dia sudah diikat kedua tangannya, pengen ditembak sebagai bentuk hukuman mati untuk dirinya. Amalan apa yang antum lakukan ketika itu? Selain antum syahadat la ilaha illallah, salat 2 rakaat dan seterusnya. Apa amalan apa? Hah? Ana pernah subhanallah di pesawat itu turbulensing ya. Ada setengah jam pesawat subhanallah nggak berhenti-berhenti. Sampai semua penumpang udah teriak-teriak pada saat itu. Teriak-teriak, air sudah berterbangan. Ya, pramugarinya juga udah pucat. Dia aja pucat, gimana kita? Nah, ketika di detik-detik itu, amalan apa yang kita lakukan? Amalan husnudzan. Berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang putus asa. Ya, dia tahu kalau dia bakalan mati, ya sholat dia masih kurang, sedekah dia masih kurang, zikir dia masih kurang, baca Al-Quran dia masih kurang. Maka dia merasa Allah tidak mengampuni dia, Allah bakalan mengazab dia, Allah bakalan menjauhkan dari rahmatnya. Maka ini hal-hal yang tidak boleh. Orang kalau tahu dia bakal wafat, di antara amalan yang dia lakukan husnudzan. Dia berprasangka baik kepada Allah kalau Allah pasti ngampuni dia. Maka ketika dia berhusnudzan, dia akan banyak istighfar walaupun detik-detik kematian. Dia beristighfar, dia baca Quran, semua yang bisa dia lakukan dia lakukan. Kenapa? Karena dia membangun segala sesuatunya dengan husnudzan di akhir hayat. Apa husnudzan? Berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dikatakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat melainkan dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berprasangka baik. Dia meminta sama Allah ampunan, istighfar, dia ingat luasnya rahmat Allah. Ya, dia minta semoga diampuni dosanya. Ya, terus dia berdoa dan memohon kepada Allah di akhir hayat, husnudzan. Ya, karena syaitan datang mengecilkan rahmat Allah dan menjauhkan hamba dari Allah di akhir hayat. Makanya disuruh sama Nabi SAW, seorang hamba di akhir hayat, kalaupun tahu dia bakalan wafat, dia harus berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya subhanallah, waktu turbulensing, gak ada yang kita ingat kecuali hadis tadi, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan Hajjaj ibn Yusuf, orang yang kejam, membunuh ulama, membunuh ribuan kaum muslimin. Subhanallah, dosa besar dia membunuh Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala an, seorang ulama besar dan tabi'in mulia. Sampai kata dia, setelah aku membunuh Sa'id ibn Jubair, setiap malam kakiku seperti ada yang tarik hukuman dari membunuh Sa'id ibn Jubair. Subhanallah, di akhir hayat dia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li dzambi fa innahum ya'lamun annaka lan taghfir li. Wahai Allah, ampunilah dosaku karena mereka menyangka ini manusia kalau Engkau tidak akan mengampuni aku. Makanya manusia di akhir hayat dia husnudzan. Dia tutup hidupnya dengan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla dan yarju, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendapatkan afu, mendapatkan maaf dan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga tidak ada nikmat seorang hamba dapatkan baik berkaitan dengan agama, dunia serta selamat dari keburukan. Artinya semua nikmat datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Al-Mun'im, zat yang memberikan nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah kalian mendapatkan nikmat melainkan dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Semua nikmat
Nikmat duniawiyah dan nikmat ukhrawiyah datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya nikmat Allah dibagi menjadi dua. Pertama, nikmat ammah, nikmat yang sifatnya umum. Nikmat yang sifatnya umum Allah berikan kepada semua hamba, semua makhluk. Mukmin, kafir, fajir, saleh. Orang mukmin, orang kafir, orang saleh, orang maksiat, semuanya dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini nikmat yang sifatnya umum. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, hatta hewan dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Ada nikmat khassah, nikmat khusus Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang saleh. Yaitu nikmat yang berkaitan dengan iman, agama, akhirat, istiqamah, amal saleh dan seterusnya. Ya, maka semua nikmat, baik nikmat duniawiyah maupun nikmat ukhrawiyah, nikmat yang umum, nikmat yang khusus, datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah kalian mendapatkan nikmat melainkan dari Allah Azza wa Jalla.